Lydia. Tante Lydia. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang dalam perkataanmu, dalam 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu kembali di ibadah online minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur buat kesempatan yang indah ini, kami semua boleh memuji, memuliakan Engkau. Ini karena kasih dan kemurahan-Mu buat kami Bapa. Dan saat ini Bapa, kami mengundang Engkau hadir di tempat ini, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, sehingga kami boleh bertemu dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semuanya ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, ya, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, ya, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berhenti, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya.
setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Amin. Kita tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Dia segalanya bagi kita, adik-adik. Tetap bangkit berdiri ya, kita nyanyikan Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang. Tapi perahuku tak pernah oleh, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, hingga ku selamat tiba di seberang. Ku dayung-dayung perahuku melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleh, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, hingga ku selamat tiba di seberang. Karena ku undang Yesus, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, hingga ku selamat tiba di seberang, hingga ku selamat tiba di seberang, hingga ku selamat tiba di seberang. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulung, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku,
jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah, urapi guru kami, dan kami mau menjadi seorang murid yang mendengar, taat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, shalom adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya? Kak Ferry berdoa kita semua dalam keadaan yang baik, kita semua dalam keadaan yang sehat, dan kita ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar bersama firman Tuhan. Kak Ferry akan bawakan firman Tuhan yang akan Kak Ferry ambil dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai yang ke-28. Oke, Alkitabnya disiapkan. Kita akan baca firman Tuhan ini. Kak Ferry akan bacakan buat kalian, dan adik-adik di rumah ikut menyimak ya. Nah, perikop ini ya, Matius 16 ayat 21 sampai 28 ini judulnya adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ya, akan Kak Ferry bacakan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Amin. Ya, jadi Kak Ferry akan ceritakan tentang perikop yang kita baca ini. Ya, nah satu kali ya Tuhan Yesus sedang ngobrol nih sama murid-muridnya. Ya, peristiwa ini terjadi ketika sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Ya, nah, jadi beberapa kali Tuhan Yesus sudah kasih petunjuk nih sama murid-muridnya. Tuhan Yesus sudah bicara sama murid-muridnya bahwa satu saat nanti Tuhan Yesus akan kembali ke kota Yerusalem, dan Tuhan Yesus akan ditangkap di sana, dibunuh, tapi Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, dan ketika murid-muridnya dengar itu, ya, terutama salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus berkata, "Tuhan, kiranya hal itu dijauhkan daripadamu. Engkau sekali-kali nggak akan ditangkap, engkau sekali-kali nggak akan mati," gitu kan ya. Nah, tapi justru Tuhan Yesus marah kepada Simon Petrus karena Simon Petrus tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Simon Petrus tidak tahu apa yang menjadi rencana Bapa, bahwa Tuhan Yesus memang harus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di kayu salib. Ya, nah, dan dalam pembicaraan ini, ya Tuhan Yesus berpesan beberapa hal pada murid-muridnya. Ya, yang pertama adalah tentang syarat-syarat mengikut Tuhan. Ya, dikatakan bahwa jika seseorang mau mengikut aku, ya mengikut Tuhan Yesus, ya mereka harus menyangkal dirinya, ya mereka harus memikul salibnya dan mengikut aku. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya, kemudian Tuhan Yesus juga berpesan ya bahwa orang yang takut kehilangan nyawanya, ya justru dia akan kehilangan nyawanya. Tapi orang yang tidak takut kehilangan nyawanya justru dia akan memperoleh kehidupan. Ya, nah kemudian selain itu, ya
Yang akan kita pelajari adalah di ayat yang ke-27 ya, dikatakan ya, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, ini yang akan kita pelajari. Ya, dikatakan bahwa satu saat nanti anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Nah, siapa anak manusia itu? Ya, betul, anak manusia itu adalah Tuhan Yesus. Ya, jadi satu saat nanti Tuhan Yesus akan dinyatakan sebagai raja. Ya, dan seluruh dunia akan lihat itu, seluruh dunia akan tahu bahwa Tuhan Yesus adalah raja. Ya, dan Tuhan Yesus akan datang dengan diiringi oleh malaikat-malaikatnya, dan dikatakan Tuhan Yesus akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, bersyukurlah kita kalau ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita banyak melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik, karena dikatakan Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ketika kita hidup dalam dunia ini, kita hidup dengan berbuat baik, kita hidup memuliakan Tuhan, kita hidup menyenangkan hati Tuhan, ya, tentunya Tuhan akan membawa upah buat kita. Ya, demikian juga sebaliknya, ketika kita hidup dalam kejahatan, ketika kita hidup dalam dosa, ya, Tuhan akan bawa hukuman buat kita. Ya, itu sebabnya ketika Tuhan masih kasih kita kesempatan di dunia ini, ketika kita masih ada di dunia ini, mari kita sama-sama kita berbuat baik, ya, karena satu saat nanti Tuhan akan kasih upahnya buat kita, ya. Semuanya Tuhan perhitungkan buat kita. Ya, dikatakan nanti ketika Tuhan datang, ketika Tuhan jadi raja, ya, Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, nah, adik-adik bisa kasih contoh enggak? Kira-kira perbuatan baik itu apa aja sih contohnya? Ayo, ada yang bisa enggak? Ya, betul ya. Rajin membaca firman Tuhan, ya. Nah, ketika kita rajin membaca firman Tuhan, ya, kita akan tahu apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, ya, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, apalagi ada yang tahu selain membaca firman Tuhan? Iya, betul, rajin belajar, ya. Dengan rajin belajar berarti kita memuliakan nama Tuhan, ya. Apalagi? Tuh, membantu orang tua di rumah, ya. Apa yang bisa kalian lakukan di rumah, lakukan itu di rumah, ya. Ya, mungkin anak-anak yang sudah agak besar bisa bantu orang tuanya mungkin, ya. Mungkin bisa bantu cuci piring gitu, ya, cuci baju, ya, menyapu rumah atau mengepel rumah gitu, ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Dan satu saat nanti, ya, Tuhan akan kasih upah buat kita, ya. Oke, firman Tuhan sampai sekian, ya. Nah, tapi kita masih akan lanjut dengan kreativitas, ya. Kita akan punya satu kreativitas, ya. Nah, mari kita siapkan, ya. Di sini Kak Ferry punya kertas berwarna, ya. Nah, adik-adik boleh kalau yang punya kertas berwarna atau kertas lipat seperti Kak Ferry, boleh pakai kertas lipat atau kertas berwarna seperti ini, ya. Tapi kalau kalian di rumah nggak ada kertas lipat, ya, kalian bisa pakai kertas HVS juga bisa gitu, ya, atau pakai karton juga bisa, ya. Jadi pakai bahan yang ada di rumah, ya. Nah, kemudian pada kertas ini, ya, ya, bikin pola lingkaran seperti ini, ya, kelihatan ya. Nah, kalian bikin lingkaran seperti ini, ya. Selain bikin lingkaran, kalian juga bikin ini, ya, pola gambar tangan seperti ini, ya. Kalian bikin dua, ya, bikin kanan sama kiri, ya, sepasang, ya. Nah, oke. Ya, setelah itu, ya, kita gunting, ya, kita gunting pola ini. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik, ya. Jadi kita punya bentuk lingkaran seperti ini, ya. Dan kita punya dua bentuk tangan seperti ini, ya. Nah, kita akan bikin apa sih gitu, ya. Nah, lingkaran ini, ya, kita akan bagi dua seperti ini. Nah, dibagi dua seperti ini, ya. Jadi bentuknya setengah lingkaran, ya. Kemudian kita lipat lagi, ya.
kita lipat lagi jadi bentuknya seperempat lingkaran ya. Nah, ini cukup ya, seperempat lingkaran seperti ini ya. Setelah itu ya, kita akan tempelkan ya, kita akan tempelkan tangannya ya. Kita akan tempelkan tangannya di sebelah kanan dan sebelah kiri seperti ini ya. Nah, jadi membentuk seolah-olah ini membentuk sayap ya. Oke, siapkan lemnya, kita akan tempel ya. Ya, oke, sudah ditempel ya. Bentuknya jadi seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan ini kira-kira bentuk apa nih ya? Nah, ini badannya dan ini ada sayapnya ya. Nah, kira-kira kita akan bikin apa ini? Ya, kita akan bikin malaikat ya. Kurang kepalanya, kita akan bikin kepalanya ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar. Ya, ini kepalanya ya. Ya, nanti kepalanya ya, adik-adik bisa tambahkan ya gambar mata ya, gambar mulut yang lagi tersenyum. Nah, ini ya kepalanya udah jadi nih ya, kita akan tempel ya. Nah, kita udah jadi nih ya. Kita punya malaikat nih ya. Nah, kemudian setelah jadi seperti ini ya, nanti kalian tuliskan ya, karena ini ada 10 ini jarinya gitu ya. Nah, nanti di masing-masing jarinya ya, tugas kalian adalah tuliskan 10 perbuatan baik ya. Apa aja perbuatan baiknya ya, nanti kalian tulis sendiri gitu ya. Nah, terserah kalian ya, apa yang jadi kira-kira apa yang menurut kalian itu perbuatan baik ya, bisa kalian tuliskan di masing-masing jarinya ya. Kak Fri kan kasih contoh nih, misalkan ya. Online service di rumah, 24 jam, 7 hari, 24 malam. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, 24 jam, 7 hari, 24 malam. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, 24 jam, 7 hari, 24 malam. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, 24 jam, 7 hari, 24 malam. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, 24 jam, 7 hari, 24 malam. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, 24 jam, 7 hari, 24 malam. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, 24 jam, 7 hari, 24 malam. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, 24 jam, 7 hari, 24 malam. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, 24 jam, 7 hari, 24 malam. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja.
dua contoh nih. Ya, misalkan nih yang pertama nih, ya belajar dengan rajin ya. Kemudian yang kedua membantu orang tua ya. Nah, nanti ya adik-adik tuliskan nih ya 10 contoh perbuatan baik ya di masing-masing jarinya ya. Nah, dan ini malaikat kita udah jadi ya. Nah, nanti ya hasil karya kita ini ya, ini mengingatkan kita ya bahwa satu saat nanti ya Tuhan Yesus akan datang dengan diiringi oleh malaikat-malaikatnya ya, dan Tuhan Yesus akan membalas setiap perbuatan baik kita ya. Itu sebabnya nanti kalian tuliskan nih 10 contoh perbuatan baik ya. Oke ya, sekian firman Tuhan hari ini ya. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya ya. Sampai bertemu kembali ada kesempatan yang akan datang ya. Kita akan akhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa ya. Kak Ferry akan berdoa buat kalian semua. Mari kita tutup mata kita akan berdoa bersama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Ingatkan kami senantiasa Tuhan, supaya kami tidak lelah untuk berbuat baik, supaya kami tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Karena kami tahu Tuhan, setiap perbuatan kami itu dinilai oleh Tuhan. Dan Tuhan satu saat nanti akan membawa upah buat kami. Itu sebabnya Tuhan, ajar kami senantiasa Tuhan memuliakan nama-Mu lewat setiap perbuatan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu dalam tangan-Mu. Berkati anak-anak-Mu, berkati masa depan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Sampai bertemu kembali adik-adik. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan tetap kita ingat, kita renungkan, dan kita lakukan. Amin. Mari kita nyanyikan Terima Kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima